kita punya alat teodolit, itu vertikalnya adalah ke atas sana. Nah, jadi ke zenitnya dia ya. Jadi kalau teropongnya kita buat dia tegak lurus, maka kita tidak bisa membidik. Nah, itu sudutnya adalah 0. Tapi kalau kita horizontalkan, kita lihat dari bacaan sudutnya. Oh, ini 90 derajat. Berarti alat kita nolnya adalah, nol vertikalnya adalah ke atas. Tapi ada alat ukur yang nolnya justru horizontal. Jadi begitu teropongnya kita putar ke atas, sudut vertikalnya atau sudut miringnya di sini ya, tetanya ini adalah positif 5 derajat. Begitu kita putar ke bawah teropongnya, itu sudut vertikalnya atau sudut miringnya ini terhadap bidang horizontal itu minus 5 derajat. Nah, itu pengaruhnya untuk mencari beda tinggi. Tapi kalau untuk mencari jarak, jarak tidak pengaruh. Mau negatif, positif, itu tidak pengaruh karena tadi kan cos pangkat 2 ya. Jadi kalau sudutnya negatif dia akan positif seperti itu. Tapi kalau beda tinggi itu pengaruh ya. Teropongnya lurus dengan teropong yang kurang dari 90 atau sudut vertikalnya ini, sudut miringnya sorry, di atas bidang horizontal positif, nah itu nanti beda tingginya yang berpengaruh seperti ini. Nah ini sudut vertikalnya adalah sejajar dengan bidang horizontal, jadi leveling. Jadi sudut vertikalnya ada 90 misalnya ini ya. Nah ini ada, nah ini tachiometri tangensial. Jadi kalau kita membidik dengan alat teodolit ya, di mana yang pertama teropongnya kita buat horizontal, benar-benar horizontal ya, atau tegak lurus terhadap arah zenit, itu sudutnya 90 derajat. Dapat benang tengahnya ini C. Nah, kemudian kita putar teropongnya. Kurang dari 90. Nah, terbacalah benang tengah di rambu ini adalah D. Nah, ini tachiometri tangensial, ini selisih benang tengah. Nah, tadi kita lihat ya, misalnya pada saat teropong dibuat leveling 90 derajat, ini benang tengahnya C, misalnya 1,5. Ini rambunya misalnya tipe yang panjangnya 3 meter, ini 0 di sini. 0 ini 1,5 atau ini 2, sorry ya, karena ini 2. Kemudian pada saat sudut vertikal dibuat kurang dari 90 ya, maka benang tengahnya akan bertambah karena di sini 0, 2 meter, mungkin di sini katakanlah 2,8. Nah, selisih sudut vertikal pertama dengan kedua itu samanya sudut miring. Ya, miring terhadap bidang horizontal. Jadi dengan menggunakan segitiga, kita bisa mendapatkan jarak datarnya. Ini S adalah selisih benang, pakai rumusan tangensial saja. Jadi sederhana ya. Jadi nggak ada benang atas dan benang bawah. Ini geometri tangensial ya. Nah, kalau ini misalnya permukaan tanah di titik target itu tidak bisa dibuat sudut horizontalnya 90 atau level karena dia di bawah permukaan tanah. Ini anggap aja lah garis maya ya. Kalau kita asumsikan bidang horizontalnya adalah ini dari T ke E. Nah, teropongnya mau nggak mau kita buat di atas bidang horizontal atau sudutnya dari arah dari arah zenit ini adalah apa namanya? Lebih dari kurang dari 90. Nah, ini kalau misalnya utaranya ke sana, nah ini vertikalnya yang satu kita buat misalnya 85. Terus yang kedua, yang merah kedua ini misalnya 87. Nah, ya, ini nggak bisa. Nah, ini dengan menggunakan tachiometri kita bisa mencari jarak antara A dengan B, terus beda tinggi permukaan tanah dari A ke B. Ini delta T, beda tingginya. Nanti kalau udah masuk kata cio ya, ini masih prinsip pengukuran jarak dengan alat optis. Seperti itu. Oke, ini saya hapus dulu. Sorry, clear gambarnya ya. Oke. Ini juga tachiometri. Ini juga, nah ini tadi yang saya katakan, kalau rambu ukurnya itu dibuat tegak lurus garis bidik. Nah ini. Ini ada benang diafragma di alat optis kita nanti kalau kita menggunakan alat optis. Yang tadi ada benang atas, benang tengah, benang bawah. Ini kalau kita menggunakan prinsip tachiometri
di mana rambu ukurnya tegak lurus garis bidik. Nah, ini mengadop dari rumus Waterpass, di mana seolah-olah alat sifat dat atau alat teodolit kita bidang sudut vertikalnya 90 derajat. Jadi dia tegak lurus terhadap permukaan tanah. Nah, ini mengadop rumus di sana sehingga kita bisa mendapatkan jarak optis dari A ke B. Nah, ini kalau sudutnya kurang dari 90, ini ada pengaruh D2. Jadi proyeksi dari benang tengah. BC ini adalah benang tengah yang miring. Kita proyeksikan terhadap bidang vertikal sehingga mendapatkan jarak horizontal ini. Nah, sehingga jarak sebenarnya adalah D, yaitu D1 plus D2. Nanti untuk dalamnya pas materi tersebut ya, ini pengenalan dulu saja bahwa beberapa cara untuk mendapatkan jarak horizontal dengan alat optis yang ada alat pengukur sudutnya, karena permukaan tanah dari A dengan B ini tidak bisa dibuat sudutnya horizontal atau leveling atau seperti alat sifat datar ya. Jadi hanya menggunakan selisih benang tengah. Nah, ini tidak bisa, mau tidak mau kita harus membuat seperti menggunakan alat pengukur sudut yang bisa membaca sudut vertikalnya, karena teropongnya bisa diatur naik turun ya, bagaimanapun beda tinggi yang terjadi dia tetap kita atur bisa membaca rambu ukur pada target tersebut. Nah, ini ya tadi ya masih alat-alat pengukur jarak. Nah, ini tadi ya fungsi utama dari rambu ukur sudah jelas tadi ya, mempermudah membantu pengukur untuk mengukur beda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanah. Jadi yang harus diperhatikan adalah bahwa skala rambu dalam sentimeter atau milimeter atau interval jarak pada garis-garis dalam rambu tersebut setiap berapa senti atau setiap berapa mili. Itu cara membaca apa namanya yang harus diperhatikan dalam membaca rambu ukur. Skala dari rambu ya, terutama pada daerah sambungan rambu harus benar karena rambu itu setiap 1 meter itu ada penyambungnya. Jadi kalau misalnya nanti kita punya rambu 5 meter, itu bisa kita buka ya sampai 5 meter. Nah, begitu kita menggunakan, jangan lupa habis 1 langsung ke 3. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Kadang kita suka terlupa. Nah, ini cara penggunaan rambunya ya. Tinggal kita tarik saja batangnya sesuai dengan kebutuhan, kemudian kita kunci. Letakkan dasar rambu ukur tepat di atas tengah-tengah patok atau titik yang kita bidik. Nah, usahakan rambu itu berdiri secara vertikal. Nah, ini kita bisa menggunakan alat stop level ya, supaya melihat apakah rambu ukur itu sudah berdiri vertikal di titik atau di patok yang ingin kita ketahui lokasinya atau jaraknya dari titik acuan seperti itu. Nah, ini ada laser distance meter ya, ini yang praktis ya, tinggal sistem laser ya, tinggal kita arahkan saja, nanti ada di layarnya kelihatan, oh ini jaraknya dari tempat kita berdiri ke target, itu sudah terlihat di layar. Nah, distance meter digunakan dalam ruangan biasanya ya, tidak digunakan di luar ruangan ya. Jadi kurang bekerja secara maksimal karena ada pengaruh dari sinar matahari ya. Biasanya untuk dalam-dalam kita pakai yang uh, ini distance meternya seperti itu. Jadi prinsipnya adalah menggunakan laser. Kemudian measuring well, nah ini yang biasa roda ya, jadi putaran roda di sini dia yang biasa kita lihat orang pengukur jarak di jalan, jadi dia cukup sendirian, nanti akan terlihat berapa putaran rodanya, nah itu berapa jaraknya, seperti itu. Nah, ini pengukur sudut mungkin sudah tahu ya, karena kita memang harus mempelajari alat pengukur sudut, karena di dalam mengukur jarak ada diperlukan sudut vertikal ya. Ini kompas, kita sudah tahu ya semuanya kompas. Kita akan mendapatkan tadi sudut titik atau sudut traves ya di setiap traves yang kita punya, atau katakanlah seperti poligon ya, titik-titik banyak yang dihubungkan oleh
garis-garis sehingga membentuk suatu bidang ya, baik tertutup maupun terbuka. Nah, di situ kita memerlukan data sudut seperti itu. Ini mungkin sudah tahu semua ya, kompas. Kemudian teodolit tadi ya, teodolit juga digunakan untuk mengukur sudut, di mana horizontal digunakan untuk mengetahui posisi. Misalnya dari titik acuan benchmark, misalnya dari BM ke satu target yang kita ingin tahu berapa sudut horizontalnya atau posisinya secara horizontal. Dari mana? Mau dari arah utara magnetis atau dari acuan yang sudah kita tetapkan. Nah, itu kalau dari arah utara magnetis atau sumbu Y positif, itu namanya adalah sudut jurusan atau sudut arah atau azimutnya. Nah, itu. Nah, ini teodolit, instrumen atau alat yang dirancang untuk menentukan tinggi tanah permukaan tetangga. Pengukuran sudut yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal. Nah, sudut horizontal digunakan untuk mengetahui posisinya ya, tetapi sudut tegak atau sudut vertikal ini ya, sudut tegak dinamakan sudut vertikal, di mana sudut-sudut tersebut berperan dalam menentukan jarak mendatar dan jarak tegak atau beda tinggi di antara dua titik di lapangan. Teodolit merupakan salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan sudut mendatar dan sudut tegak. Biasanya satuannya ya yang terkecil dari derajat, itu ada lagi yang lebih kecil dari derajat yaitu menit, dan terkecil adalah second atau detik. Jadi kita nanti membaca sudutnya sekian derajat, sekian menit, sekian detik. Nah itu ya, karena memang sudut alat teodolit ini bacaan sudutnya ada yang sampai detik, tapi ada juga yang hanya sampai menit, tergantung dari ininya ya, klasifikasinya alat tersebut, tingkat ketelitiannya. Ya, kalau misalnya diperlukan yang lebih akurat ya berarti harus sampai 1 detik terinformasi posisi satu lokasi dari lokasi yang sudah kita tentukan, seperti itu. Nah, kemudian ini ada teleskopnya ya, sudah jelas ya, di mana di situ ada suatu plat dasar atau berbentuk piringan yang dapat diputar-putar mengelilingi sumbu vertikalnya sehingga memungkinkan sudut horizontal untuk dibaca. Nah, ini untuk sudut horizontal. Kemudian teleskop tersebut juga dipasang pada piringan kedua dan dapat diputar-putar mengelilingi sumbu horizontalnya sehingga memungkinkan sudut vertikal untuk dibaca. Kedua sudut tersebut dapat dibaca dengan tingkat ketelitian sangat tinggi. Nah, ini klasifikasinya ya, ada yang teodolit presisi setengah detik sampai 1 detik. Ada yang universal, nah itu hanya sampai 10 detik saja ketelitiannya. Ada yang general purpose, nah ini sampai 20 detik kita bisa membaca sampai satuan 20 detik. Ya, jadi nanti skalanya itu skala non minusnya per 20, 0, 20, 40, kembali lagi ke 0. Tapi ada yang lebih kasar lagi ya, teodolit builder namanya, itu hanya sampai 60 detik atau 1 menit saja. Jadi detiknya tidak lebih dari 20 detik sampai 60 detik. Jadi tidak terdeteksi seperti ini ya. Ini sama dengan 20 detik kalau yang general purpose. Yang kita punya di lab itu 20 detik ketelitiannya. Nah, ini alat pengukur sudut, ada yang skalanya skala Vernier ya, seperti jangka sorong yang apa namanya untuk skala bacaan sudutnya ya ini. Nah, kemudian kalau yang alat teodolit itu dia pakainya adalah skala alat optis ya, jadi ada mikrometer alat teodolitnya itu. Ini seperti jangka sorong saja biasa ya, alat pengukur sudutnya sistemnya Vernier ya. Nah, ada alat pengukur sudut kita yang dilengkapi oleh mikrometer. Jadi ada yang tanpa mikrometer. Jadi kalau yang dengan mikrometer ini, begitu kita arahkan ke target, sudutnya ini posisinya yang vertikal masih seperti ini. Ada 2 garis, ya 2 garis nanius, terus 84-nya ini berada di luar. Nah, ini kita belum bisa membaca berapa sudut vertikalnya. Nah, dengan mikrometer kita mengatur supaya
angka 84 ini berada di antara dua garis ini, seperti horizontal. Horizontal itu sebelumnya adalah juga begitu. 326-nya itu di luar garis. Nah, kita atur dengan mikrometer sehingga nanti ada menit detiknya ini terinformasi. Nah, jadi nanti kalau sudah kita tengah-tengahkan akan terlihat. Ini ada jarum juga di sini ya, mungkin kita perbesar di situ ya. Nah, ini 46 menit, 0 detik, 46 menit, 20 detik. Nah, ini tadi ya, ketelitiannya sampai 20 detik. General purpose ya kita punya. Nah, ini nanti harus kita pakai mikrometer. Kalau yang ini tanpa mikrometer, skalanya skala garis ya. Jadi kita langsung membaca sudutnya. Contoh ini vertikal, ini horizontal. Jadi ada satuan sudutnya ini 137, 138. Ini ada skala noniusnya di sini. Dari 1 derajat itu kita dibantu dengan skala yang lebih kecil atau nonius di sini menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi menunjukkan ini adalah 60 menit, yaitu 1 derajat. Yang dibaca bukan yang 137, tapi yang dibaca adalah yang berada di antara 0 sampai 6. 138. Tanpa menggunakan mikrometer. Jadi langsung garis ini berada di mana? Antara 0 dengan 1. Nah ini, jadi 10 menit ini tidak terdeteksi berapa satuannya kira-kira ya. Jadi 0 sampai 1 menit berarti 10 menit sorry. Ini 10, ini 20 karena ini 0 sampai 6 itu 60 menit ya 1 derajat. Berarti ini kira-kiranya berapa? 138 derajat. Tidak sampai 10 menit, nah mungkin kira-kira 8 menit. Detiknya tidak terinformasi. Nah, jadi tidak ada detiknya untuk alat teodolit yang kita punya seperti ini. Ini horizontalnya juga begitu. Jadi yang ada di antara garis ini namanya ya garis tadi skala indeksnya di sini ya berarti ini harus yang terbaca ya skala nonius maaf seperti itu. Ini nanti teodolit yang kita kalau sekarang udah digital udah enak ya tinggal baca di layar kita tidak lagi ini yang manual. Ini manual kita masih mengatur dengan mikrometer dan tanpa mikrometer. Nah ini contohnya ya teodolitnya ini. Nah ini ada mikrometernya nih pengaturnya ya. Ini ada skrup-skrupnya ya untuk mengunci secara kasar, untuk mengunci secara halus vertikal ya ini klem vertikal penguncinya. Nanti ada lagi yang halusnya ya. Jadi banyak skrupnya di sini. Ini bagian-bagian teodolit skala optis dengan mikrometer. Nah, kalau tanpa mikrometer tidak ada dia karena membaca sudutnya tanpa mengatur mikrometer. Nah, ini yang tanpa mikrometer, kupingnya nggak ada putarannya. Beda dengan yang ini. Jadi ini umumnya kalau tanpa mikrometer, bacaan sudutnya itu skalanya skala garis. Nah, tidak seperti yang dengan mikrometer. Jadi harus kita atur mikrometernya, baru kita bisa mendapatkan sudut horizontal maupun sudut vertikal. Nah, ini ada substansi bar, sistem tachiometri di mana rambu ukurnya mendatar, tidak horizontal, tidak vertikal, tetapi horizontal. Di mana prinsipnya adalah dengan mencari garis tinggi segitiga sama kaki yang panjang alasnya diketahui dan sudut paralaksnya yang dihadapnya diukur ya. Jadi yang dihadap itu diukur sudut paralaksnya seperti apa. Ini contohnya substansi bar ini. Jadi kita pakai tripod. Ini lengannya sudah fix 1 meter ke kanan, 1 meter ke kiri. Nah di sini ada tempat targetnya. Ini harus horizontal, ada nivonya. Nanti kalau kita lihat ini besar seperti ini. Ini nanti kita alatnya misalnya di sini alat teodolitnya. Nah, di hadapannya itu kita membaca sudut horizontalnya ini. Jadi kalau kita membaca sudut horizontal ke lengan kiri titik A, terus kita putar teropongnya menuju lengan kanan di titik B sini ya, maka
karena ini jaraknya adalah 2 meter dan dia posisinya pasti tegak lurus antara antara as dari substansi bar sampai ke tempat alat teodolit kita, alat optis kita. Nah, maka mendapatkan jarak datarnya ini tinggal prinsip tangensial saja. Ini sisinya panjangnya 2 meter. Kita ambil setengahnya saja. Jadi sudutnya yang kita pakai adalah setengah sudut paralaks di sini. Nah ini, jadi misalnya alat teodolit kita dari titik alat, kita ke titik A0. Kita nolkan. Terus kita putar ke target ke lengan yang ujung sini B. Ini ada segitiganya. Ternyata bacaan sudutnya 10 derajat. Nah, berarti dari alat teodolit, dari lengan kiri dan lengan kanan ini terbentuk sudut horizontal sebesar 10 derajat. Ya, karena ini sama ya, jadi segitiga siku-sikunya di tengah-tengah sini, maka kita menggunakan jaraknya ini, jarak datar dari alat ke tempat substansi bar, itu tinggal setengah panjang lengan atau 1 meter ini fix 1 meter dibagi dibagi tangan 5 derajat theta per 2 ya. Jadi karena tangan 5 itu kan sama dengan sisi di hadapan sudut dibagi sisi di sebelahnya, sehingga jarak AB itu tinggal 1 per tangan theta per 2 atau tangan 5 derajat. Nah itu. Jadi tidak ada bacaan rambu kalau substansi bar ini. Dia sudah fix lengannya 1 meter kanan, lengannya 1 meter ke kiri. Tidak ada benang atas, tidak ada benang bawah, tidak ada benang tengah. Nah ini substansi bar. Nah kemudian beda tingginya. Nah kalau kita lihat posisinya begini. Nah ini. Contohnya kita punya alat teodolit atau alat optis. Kita pasang di titik A misalnya ya. Terus kita pasang substansi bar di titik B. Nah ternyata alatnya tidak bisa dibuat sudut horizontalnya vertikalnya 90 derajat. Tegak lurus terhadap arah zenit. Ini nggak bisa karena di bawah permukaan tanah. Jadi mau nggak mau nanti sudut vertikalnya kurang dari 90 derajat terhadap zenit di sini. Atau sudut miringnya alfa terhadap bidang horizontal adalah 90 minus sudut vertikal. Nah di sini ada tinggi substansi bar yang kecil. Kita ukur berapa tinggi substansi barnya. Nah, ini permukaan tanah di B. Ini permukaan tanah di A. Jadi kalau kita tarik, inilah delta L-nya atau delta T-nya. Ya, nah kemudian ada H. H ini kalau kita lihat adalah sisi tegak di hadapan sudut miringnya ini. Ya, jadi kalau H-nya kita tahu, H dari mana? Kita pakai rumus. Tadi kan D awalnya tahu ya. D sama dengan 1 dibagi tangen theta per 2 ini tanpa atasnya, sudut horizontal. D-nya dapat, kita masukkan di sini, maka beda tinggi itu akan sama dengan tinggi alat, ini tinggi alat. Kita tambahkan dengan H besar, ya dari bidang horizontal ke tinggi substansi bar. Itu kita kurangin tinggi alatnya, maka inilah beda tingginya. Jadi kalau kita lihat balance-nya tinggi alat ditambah H sisi kiri itu sama dengan H kecil tinggi alat substansi bar, ini tinggi alat teodolit I ditambah beda tinggi. Jadi beda tinggi adalah tinggi alat ditambah H tadi D tangen alfa min H kecil. Itulah beda tinggi permukaan tanah dari A ke B dengan alat substansi bar ditaruh di titik B. Ini alat optisnya. Nah itu metode pengukuran jarak datar dan jarak vertikal dengan prinsip tachiometri substansi bar seperti itu. Nah ini kalau ini digital udah tinggal kita pasang alatnya di tempat acuannya, misalnya di titik benchmark, kemudian kita setel ya. Nah, terus kita nolkan ke A-nya, kita bidik ke A, setting 0.
kemudian kita putar ke B, maka kita dapat sudut di titik Q, sudut A, Q, B. Nah, ya, ini nanti di alat teodolit itu karena teropongnya bisa diputar 360 derajat, nanti ada bacaan fast lap, bacaan biasa, dan ada bacaan luar biasa. Jadi nanti kalau ini kita putar teropongnya, terus horizontalnya kita teropong, maka nanti ini akan berada di dekat kita. Ya, ini kan di luar, misalnya kita berada di belakangnya sini. Nah, ini biasanya posisi luar biasa. Nanti begitu kita rubah, ini di dekat kita. Jadi itu posisi biasa. Nanti kalau pada saat praktek bisa kita tunjukkan mana yang alat teodolit posisi biasa dan posisi luar biasa. Karena mempengaruhi hasil pembacaan sudut di titik sini. Ya, tapi kalau misalnya kita ngebidik ke A-nya biasa, bidik ke B-nya luar biasa, nah nanti hasil bacaannya tidak benar. Jadi kalau memang dari Q ke A posisi biasa, maka dari Q ke B pun posisi biasa. Sehingga kita bisa mendapatkan sudut di titik Q. Tapi kalau lupa ke sana biasa, ke sini luar biasa, itu hasilnya tidak benar. Ya, nanti salah. Tapi di lapangan kok titik A dengan titik B sudutnya kok hasilnya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, tidak sesuai dengan situasi di lapangan. Harusnya sudutnya ini ya, sebesar katakanlah kurang dari 90. Begitu kita hitung dari hasil pengukuran, loh kok lebih. Nah, itu berarti kan ada kesalahan. Oh, ternyata posisi alatnya ini pada saat membidik ke A, kondisinya biasa. Tapi pada saat ke B luar biasa, itu tidak bisa mencari sudut alfa, tidak bisa selisihnya. Jadi harus biasa dengan biasa, luar biasa dengan luar biasa. Nah, ini kita lihat. Contohnya, alat ukur sudutnya kita arahkan ke A, kita setting 0. Terus kita putar ke B, terbaca sudutnya segini. Jadi otomatis ini dikurangin ini ya, hasilnya adalah 65 derajat, 25 menit, 20 detik. Nah, kita berubah posisi teropongnya menjadi luar biasa. Nah, kemudian kita bidik ke sana, sudutnya 180. Terus luar biasa ke B-nya 245, 25, 20 detik. Nah, ini kalau kita selisihkan, B dikurangin A, hasilnya akan sama, yaitu 65 derajat, 25 menit, 20 detik. Tapi kalau yang satu biasa, satu luar biasa, nanti hasil bacaan sudutnya kurang tepat. Apa gunanya? Ini nanti ada pada saat kita bicara tentang poligon, ya, terutama poligon tertutup untuk suatu area kerja kita. Nah, ini contohnya kalau kita mau latihan. Tadi kita mengenal sudut arah, sudut jurusan, ya. Jadi kalau misalnya kita punya 3 titik A, B, C, kita pakai alat pengukur sudut, terus kita arahkan utara magnetis, kita baca sudutnya diketahui, misalnya di sini katakanlah sudutnya 125 derajat misalnya ya. Nah, terus kita pindahkan alat pengukur sudutnya di titik B, tadi ini kita nolkan, kita putar ke titik C, terbaca alfa. Yang jadi pertanyaan adalah berapa sudut, kalau ini dibentuk bidang segitiga, berapa sudut di titik B, udah tahu ya alfa, berapa sudut di titik C, berapa sudut di titik A. Sehingga kalau kita punya bidang ini segitiga, dia tertutup, maka jumlah sudutnya harus 180 derajat. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu, Bu, kalau dari C ke B, itu sudut jurusannya berapa? Nah, jadi kalau misalnya kita nanti pasang kompas atau alat pengukur sudut di sini, nah ini, ya, ini utara magnetis sama, ya ini kita putar teropongnya ke arah titik B. Nah, ini berapa azimutnya? Sudut jurusan dari C
ke B. Nah, ini berapa? Kalau ini hasil pengukuran, azimut dari A, biasanya simbolnya Z ya, A ke B. Nah, misalnya diketahui dari A ke B sudut azimutnya tadi 125 derajat. Sudut alfanya misalnya di sini adalah 75 derajat. Nah, ini biasanya data, ini ada koordinatnya ya, diketahui A itu sekian. Kenapa nih? Ya, A itu sekian koordinatnya, ya, X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini juga B-nya nanti diketahui. Yang tidak diketahui adalah posisi C. Dari A, berapa derajat ini azimutnya? Kalau kita pengen tahu. Nanti dari A, alatnya diputarnya berapa derajat sih untuk mendapatkan posisi C? Nah, ini yang kuning. Ini artinya azimut dari A ke C. Nah, harus berapa derajat ini kita putar teropongnya supaya kita mendapatkan posisi C dari A. Demikian juga kalau alatnya kita dari B. Putarannya ke sana ya. Nah, untuk mendapatkan posisi C dari B, ini teropongnya harus berapa derajat kita putar. Nah, ini. Jadi kalau mendapatkan, nah ini satu contoh saja ya untuk aplikasinya di lapangan. Kalau kita punya 3 titik, terus kita ngukurnya nggak semua, cukup azimut dari A ke B, cukup sudut di titik B, maka kita akan bisa mendapatkan azimut dari B ke A, ini tadi ya, B ke A, B ke C, kemudian juga kalau mau dapat lagi C ke A berapa sih ini? Nah, ini. Nah, ini yang hijau adalah azimut dari C ke A. Nah, ini. Jadi mainan sudut kita bisa. Terus kan kalau segitiga tadi jumlah sudutnya berapa? Jumlah segitiga 180. 180. Nah, sekarang berapa ini? Ya, kalau ini udah tahu 75, ini berapa? Nah, kalau nanti jumlah sudut dalamnya tidak 180, berarti bidang kita tidak menutup. Ya, jadi harus dikontrol juga. Karena ini area kerja kita, ya, kembali ke titik awal namanya tertutup. Nah, ini harus dikontrol. Kalau ini 75, ini berapa, sehingga jumlahnya harus 180. Jadi ini hanya mainan sudut saja, tetapi nanti bisa kita cari. Sebenarnya posisi C itu dari A itu berapa derajat sih? Nah, kalau dari A ke B udah jelas 125 derajat. Tapi kita melakukan pengukuran hanya satu, alat di A, alat di B, kita kita bidik sudut di titik B sebesar alfa, maka dari persamaan kita bisa mendapatkan azimut dari B ke C maupun dari C ke B atau dari C ke A itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi kita sudah latihan sambil latihan posisi. Ini sudut horizontal kita masih ya. Untuk mendapatkan posisi titik-titik dari data sudut kita bisa mengetahui. Oh, kalau kita pasang alat di C, untuk menemukan posisi B, itu alatnya harus kita putar berapa derajat dari arah utara magnetis. Ini yang namanya sudut jurusan. Kemarin ada yang tanya ya, nah itu sudut jurusan atau sudut arah atau sudut azimut. Itu di pengukuran sangat diperlukan untuk mengetahui posisi titik ya, belum beda tinggi.
Nah, ini masih posisi. Nah, kalau mau pakai beda tinggi sama jaraknya, tinggal pasang aja alat teodolit di sini, rambu ukur dibaca, ya. Nah, tergantung sudut vertikalnya berapa nanti dibentuknya. Nanti dapat jarak dan dapat beda tinggi. Itu seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya. Mungkin tadi saya kecilin sedikit, biarin ada data ya. Nah, ini bergeser. Nah, contohnya koordinat A tadi 20x-nya, Y-nya 125 meter. Koordinat B sekian. Jika jarak BC 85 meter dan sudut di titik A di titik B sebesar ini, ya, maka diminta koordinat C dan luas segitiganya. Nah, jadi nanti A tahu koordinatnya, B tahu koordinatnya, C tahu koordinatnya. Kita pakai formula luas, ya, bisa mendapatkan luas dari bidang ABC ini, ya. Balikin lagi, biarin enak. Nah, itu. Nanti dicoba aja ya. Ini kan di materi ada ya untuk mengasah. Nah, untuk mempermudah, sebenarnya kalau kita perhatikan sket-sket ini tuh membantu ya mendapatkan sudut yang kita inginkan ya. Nah, jadi untuk mendapatkan sudut ini ya, ini kita kan tahunya dari A ke B saja ya. Ada formulanya nanti kalau kita sudah dalam ya. Nih. Oke. Kemarin ya pengertian simutnya ini bisa kita lanjutkan sedikit lagi ya, nanti kita balik lagi. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, ini contohnya. Nah, ini alat pelengkap yang biasa digunakan di lapangan untuk membuat garis lurus dan pengukuran jarak. Alatnya sederhana ya, jadi belum menggunakan alat optis. Ini ada water pas tukang, ada afni level, ini ada unting-unting, ini ada patok kayu, ini ada jalon, ada pen ukur, ini ada prisma. Ya, ini untuk mengukur jarak. Sebelumnya dengan membuat garis lurus dulu. Nah, ini rambu ukur. Kalau kita mau membaca untuk mengetahui jarak, ini ada start tip-nya atau kaki 3 untuk menjepit rambu ukur di atas patok beton ya. Contohnya misalnya ini posisinya titik B. Nah, kemudian kita pasang alatnya di titik A ya. Ini rambu ukurnya harus berdiri vertikal, kita pakai stop level. Nah, ini tadi adalah prisma ya, sama dengan ini. Nah, ini bagaimana membuat garis lurus. Nah, contohnya di sini ada titik A, di sini ada titik B. Kemudian kita menggunakan cermin sudut di sini. Nah, yang di bawah kelihatan ini ada jalon, berarti dari jalon sebelah kiri. Yang di atas ada jalon sebelah kanan, terlihat dia ya. Nah, berarti yang di depan belum tegak lurus ya, jadi masih segaris lurus saja. Jadi kita harus mencari supaya jalan di tengah ini berhimpit. Nah, ini penggunaan prisma untuk membuat sudut siku-siku di lapangan. Ini yang saat pertama kali ya, Mas Oki ya, masih ingat ada prismanya. Tapi setelah pakai alat sifat datar udah nggak kepake lagi. Ini. Nah, ini alat pengukur beda tinggi mungkin sama ya. Jadi kerangka kontrol vertikal merupakan kumpulan titik-titik yang telah diketahui ya, atau ditentukan posisi vertikalnya berupa ketinggian terhadap bidang referensi tertentu. Pengukuran tinggi menentukan beda tinggi antara dua titik. Nah, ini tadi ya. Jadi kita bisa pakai barometris ya, ada alat mengukur ketinggian ya. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi ya. Kemudian ada yang menggunakan nih ya, tekanan ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita bawa ke sana. Ini ada rumusannya ya. Ada beda tinggi antara AB, ini ada temperatur rata-rata. Nah, ini saya juga nggak ini ya, cuma di teori ada. Jadi memang ada alat mengukur ketinggian.
ya. Nah, karena kita orang sipil biasanya kita pakai alat optis ya dengan menggunakan metode trigonometris seperti ini. Yang tadi ya kita lihat bahwa ini. Jadi kalau posisi tachiometri seperti ini, maka kita bisa mendapatkan beda tinggi atau delta H antara permukaan tanah di A dengan di B. Nah, ini kurang ke bawah ya. Ini beda tingginya di sini. Nah, ini delta H-nya di sini. Itu. Ini cara trigonometri. Nah, kemudian di sini pengukuran kerangka dasar vertikal metode trigonometris ya, di mana prinsipnya memperoleh beda tinggi melalui jarak langsung teropong terhadap beda tinggi dengan memperhitungkan tinggi alat. Nah, ini tinggi alat harus diperhitungkan ya, sudut vertikalnya ya, zenit atau inklinasi serta tinggi garis bidik yang diwakili oleh benang tengah rambu ukur. Nah, itu untuk mencari beda tinggi, maka benang tengah yang kita gunakan pada rambu ukur. Jarak langsung dapat diperoleh melalui bacaan optis benang atas dan benang bawah. Ya, pada garis tinggi bidik diwakili oleh benang tengah dari rambu ukur. Jarak langsung dapat diperoleh melalui bacaan optis benang atas dan benang bawah atau menggunakan alat pengukur jarak elektronis ya, EDM ya. Kita bisa langsung juga mendapatkan jaraknya yang sudah lengkap sampai koordinatnya sampai beda tinggi semuanya lengkap ya. Nah, ini dengan sifat datar. Nah, ini kalau sifat datar berarti apa namanya? Alatnya itu adalah benar-benar datar, horizontal ya. Jadi ini waterpass ya atau sifat datar ya, di mana mendapatkan beda tingginya adalah selisih tinggi antara titik yang berdekatan dengan dilakukan 3 cara ya. Jadi kalau kita menggunakan alat sifat datar itu boleh alatnya diletakkan di salah satu titik ya, misalnya kita punya titik A, ada titik targetnya B, kita pengen tahu berapa beda tinggi dari A ke B. Nah, ini permukaan tanahnya ini berapa H kecil AB-nya ini ya. Nah, ini kita alatnya adalah sifat datar, ini ada tinggi alat, TA adalah tinggi alat, T besar adalah tinggi dari garis bidik atau dari acuannya ya. Kemudian HA adalah tinggi titik A ya. HB adalah tinggi titik B ya di sini. Di mana B adalah bacaan rambu di titik B. Nah, ini benang tengahnya ini. Ya, kemudian kita akan mencari beda tinggi dari A ke B. Ini H kecil A kecil B kecil. Nah, ini. Jadi tinggal tinggi alat ini dikurangi dengan bacaan benang tengah di B sini. Jadi ini perbedaan tinggi alatnya di sini. Jadi kalau kita lihat HA ditambah TA ya, itu T besar itu akan sama dengan di sini HB ya plus B sampai di sini ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi kalau gitu ini tinggi A itu akan sama dengan beda tinggi plus tinggi B di sini dari datum plus beda tingginya. Ya, jadi beda tinggi dari A ke B cukup dengan tinggi alat dikurangi dengan B. Ini negatif ya, karena tinggi alatnya hanya misalnya 1,5 meter. Tapi bacaan rambu di B-nya ini bisa sampai 2,5. Nah, berarti nanti dari A ke B turun, karena nilainya negatif. Turun sebesar, misalnya tadi di sini 1,5, di sini 2,5. Berarti turunnya sebesar 1 meter. Maka beda tinggi dari A ke B adalah 1 meter. Jadi kalau di A tingginya 10, maka di titik B elevasinya atau tingginya adalah 9 meter. Ini alat ditempatkan di salah satu titik ya untuk alat sifat datar. Kemudian bisa di tengah-tengah. Nah, ini ya di antara 2 titik. Nah, ini prinsipnya. Jadi kalau kita mau meletakkan alat sifat datar di antara 2 titik, maka kita harus membaca rambu ukur di benang tengahnya di titik di patok A, yaitu A kecil, di patok B itu adalah B kecil. Nah, sehingga
beda tingginya adalah kalau kita lihat selisih A dikurangin B. Itu pengukuran beda tinggi. Nah, kemudian di luar. Nah, bisa ya. Di luar titik. Nah, ini. Jadi, kalau di luar titik, tinggi alatnya nggak dibaca juga nggak apa-apa ya. Yang penting adalah benang tengah di titik A dengan benang tengah di titik B. Nah, itu beda tingginya. Ya, jadi kalau kita lihat rumusnya di sini, ya HB adalah HC min plus T, ini tinggi alatnya boleh, min B, maka HA ya dari datum itu HC ya ditambah T besar ini dikurangin A. Nah, kalau kita kurangin maka ini tinggal A min B seperti itu. Ya, jadi beda tinggi dari A ke B adalah A min B. Tapi beda tinggi dari B ke A terbalik ya. Kita mengontrolnya dari mana nih? Beda tinggi dari A ke B. Jadi kalau A ke B itu adalah positif. Karena benang tengah di A lebih besar daripada benang tengah di B. Sehingga positif. Tapi kalau dari B ke A justru negatif. Ya, jadi beda tingginya sama tapi tergantung tinjauannya. Dari A ke B itu naik, tapi kalau dari B ke A itu tuh turun. Jadi tergantung kita meninjau. Seperti itu. Nah, materi yang hari ini sudah selesai sesuai dengan RPS-nya. Mungkin ada pertanyaan untuk kita mengenal alat-alat untuk mengukur jarak, sudut, dan beda tinggi. Nanti saya sudah ketemu Pak Pendro, cutinya katanya di minggu ke-9, praktek IUT-nya diminta 2 hari. Jadi kita harus selesai job itu 2 hari. Nanti saudara datang ke Jakarta Depok itu ke PNJ 2 hari praktek IUT selesaikan. Nanti juga 2 hari lagi praktek hidrolika ya. Mungkin Mas Oki udah pernah praktek IUT, mungkin bisa ini ya. Tapi kalau mau datang, monggo. Mungkin kangen sama kampusnya ya, mau ini lagi. Jadi kata Pak Pendro, jadi cutinya 4 hari Bu, mahasiswa kelas A. Karena 2 hari di IUT, nanti 2 hari di hidro. Gitu. Nanti di HIUT saya dengan Pak Riki, dosen baru juga itu alumni Politeknik. Dia sekarang jadi dosen di Politeknik, kebetulan diminta mengajar ukur tanah. Beliau di 7B ya, di kelas 7B ngajarnya. Kalau hidron nanti Pak Denny dengan Pak Nujul prakteknya berdua. Karena satu kelas ya, 30 orang. Nggak mungkin saya sendirian membimbing. Jadi saya minta bantuan Pak Riki, Pak Nujul juga dengan Pak Denny. Jadi nanti kelas B juga begitu, saya bantu Pak Riki, Pak Nujul dibantu Pak Denny. Jadi tim kita nanti. Itu ke-9 kata Pak Tendro kemarin kita ketemu waktu saat raker ngobrol-ngobrol. Mbak berapa hari sih waktu untuk prakteknya? Ya, 2 hari Bu untuk IUT, untuk hidro 2 hari. Oke, jadi nanti kita siapkan alatnya dan 2 hari kita full untuk di lapangan seperti itu. Baik, jadi mungkin selain Mas Oki sama Mbak apa lupa siapa namanya? Salisa ya. Ya, masih ingat ya Mbak Salisa ya, masih baru kemarin masih ini banget ya. Kalau Mas Oki udah lama tapi bidangnya sekarang tidak di bidang ini ya, mungkin di bagian apa Mas sekarang di pengadaan malah saya. Oh, rata-rata ya teman saya juga di ini di Adi Karya, Mbak aku sekarang harus belajar ini. Dia bilang, oh karena memang di luar banget ya, tapi ya karena memang diperlukan ya sekarang sudah harus mempelajari tentang pengadaan elektronik ya, procurement ya, seperti itu. Sudah
Oh, sorry, sorry. Jadi baru ini S1 ya, Mas ya. Maaf nih. Iya, Ntar baru. S2-nya langsung khusus ambil manajemen ya, karena langsung belajar di pengadaannya itu. Oke. Oke, jadi ini materi pertemuan kedua kita. Nanti minggu depan bisa kita lanjutkan lagi dengan materi berikutnya ya sesuai dengan RPS. Saya mencoba menyesuaikan dengan RPS yang diminta oleh pihak KPS ya, karena diberikan ini yang harus dipelajari seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Izin bertanya Ibu, Iya, monggo Mas Arif Rahman. Bu, kalau terkait titik BM Bu ya, Iya, kan biasa titik BM itu kalau kita penentuan titik awal ada titik BM setiap lokasi ya. Kalau iya. misalkan dalam pengukuran titiknya nggak ketemu ataukah nggak ada titik BM-nya, apakah harus buat titik BM tersendiri dengan elevasi terendah atau gimana Bu penentuannya? Oh gitu. Ya memang kalau di proyek besar biasanya kan sudah ada data ya dari apa dari koordinat pusat ya. Nah, tapi kalau ini kan kita pengukuran tanah biasanya adalah dari lokasi lokal saja gitu ya Mas ya. Tapi nanti bisa dicari kalau memang itu pakai alatnya langsung terlihat koordinatnya dari yang misalnya harus dari yang sumbernya ya. Tapi kalau kita jauh dari lokasi bisa saja kita buat benchmark sendiri karena prinsipnya kan kita untuk pekerjaan skala kecil kita asumsikan berapapun elevasinya yang kita inginkan adalah beda tingginya karena kita hanya ingin tahu ada pekerjaan cut and fill-nya bagaimana, ada perbedaan tanahnya seperti apa. Boleh kita asumsikan berapapun tinggi acuannya itu nanti kan pada saat penggambaran profil itu kan kelihatannya adalah bentuk permukaan tanahnya naik turunnya itu berapa. Itu yang kita butuhkan seperti itu Mas Arief. Jadi kalau kita nggak punya data ya kita bisa acukan sendiri acuannya ya atau kita tanya yang sumber terdekat kalaupun misalnya ada tapi kalaupun tidak ada sebenarnya nggak ada masalah karena proyek yang kita untuk diukur tanah ini skalanya masih skala nggak terlalu luas ya jadi masih bisa kita asumsikan begitu Mas Arief. Tapi kalau memang diperlukan ya memang harus kita cari ya itu titik acuannya itu koordinatnya berapa sih seperti itu kita bisa tanya ke apa namanya eh, apa itu ya sumbernya itu di Bakor Standar ya kalau nggak salah ya itu nanti bisa kita lihat seperti itu. Tapi lagi sekarang udah apalagi menggunakan alat yang canggih itu bisa dicari dilacak ya. Nah, kemarin kita praktekkan alat baru yang kita punya itu oleh teknisinya bisa dia pakai gimana saya masih belum begitu memahami karena baru kita Bagus lokal. pengadaan ya itu begitu Mas Arief karena memang ukur tanah itu bidang kecil dari geodesi ya, seperti itu Mas Ari. Gimana Mas? Mudah-mudahan membantu ya. Terima kasih Bu infonya. Iya, ada lagi mungkin. Jadi memang pengukuran masih yang sederhana, yang levelnya mungkin tidak advance ya, tapi kalau nanti mau perdalam di S2 itu sudah harus menguasai lagi alat-alat yang lebih canggih teknologinya ya. Nah, kalau di sini masih dasar-dasarnya dan masih untuk kegunaannya yang masih hanya sederhana ya, karena proyek sipil biasanya hanya pengen tahu berapa sih cut and fill-nya, ya kan, berapa sih posisinya luasnya, nah gitu ya Mas Oki ya, jadi Tuhan nggak sampai yang mungkin untuk membuat peta wilayah yang gimana gitu, masih belum belum sampai ke sana Mas, gitu ya. Oke, ada lagi mungkin? Jadi Mas Oki setelah lulus bekerja hanya beberapa mungkin di proyek yang terlibat ya, nggak lama. Saya lulus tuh langsung di perencanaan
apa namanya BTS telekomunikasi, Hmm, terus ke PLN itu sempat di lapangan di jaringan Bu. Jadi sempat megang alat ini juga. Cuma kan mm-mm. kita punya kontraktor, sempat belajar juga ada di Klate juga. Cuma kan kita kan Oh, kontraktor, jadi iya, iya. jadi saya sudah lupa sebelumnya. Nggak apa-apa, ingat-ingat aja lagi nanti kalau udah buka-buka lagi, insya Allah kan masih ya. Kalau yang elektro, yang mesin mungkin memang baru banget ya, jadi pelan-pelan aja mempelajarinya tidak apa-apa. Karena Cuma memang memang intinya itu tadi kita hanya mendapatkan posisi pada satu proyek yang nggak terlalu luas lah untuk tanah tuh batasannya apa areanya terbatas ya seperti itu ya. Jadi untuk melengkapi pengetahuan Mas-mas dan Mbak ini untuk mencapai posisi yang sudah diinikan sama ini ya penyusunnya itu seperti itu. Oke, masih ada lagi kah yang ingin kita diskusikan? Ya, Mas Michael Raymond, silakan. Ya, malam Bu. Mau Iya, tanya Bu. semalam malam. Iya, Ini kebetulan saya awam nih Bu. Jadi mau enggak. tanya, kalau kita untuk yang matanya mungkin minus ya Bu, Oh apakah iya, ketika iya. proses pendidikan itu berpengaruh nggak Bu ya? Iya, Ketika proses jadi pendidikan via iya, teodolit atau apapun itu. ya saya juga minus ya Mas waktu belajar memang beda dengan yang normal. Jadi memang nanti kita harus mengatur fokusnya karena masing-masing orang itu berbeda ya. Jadi katakan kalau saya melihat oh udah jelas tuh benang diafragmanya, bacaan rambunya. Nah, tetapi yang lain bilang enggak tuh saya belum ada pengatur di alat optisnya itu untuk bisa membantu kita supaya memperjelas bacaan rambu maupun sudut maupun benang diafragma. Jadi bisa kita atur. Tinggal kita mensetelnya aja ya. Seperti itu Mas Michael. Jadi ya memang Oh gitu iya, diatur fokusnya gitu Bu. iya ada Ya. fokus pengaturan nanti kalau sudah lihat alatnya kita bisa coba oh buat saya jelas tapi buat yang lainnya loh kok masih burem nggak jelas bisa karena memang beda-beda ya ini kita ya gitu nggak apa-apa Mas nanti tinggal diatur pengatur ininya aja fokusnya Oke. sama ketajaman dari Oh, benang diafragmanya ya Mas Raymond baik, Bu. Terima kasih Bu. ya sama-sama kalau apa ada lagi yang mau didiskusikan ini peralatan yang umumnya kita gunakan di dalam melakukan pemetaan ya pada lokasi proyek kita seperti itu. Nanti kita prakteknya silakan mau yang lihat manual, yang lihat digital. Nah, kemudian satu lagi mungkin sambil saya ingat bahwa nanti di dalam alat ukur kita itu kalau yang digital rata-rata sudah sudutnya derajat ya. Tapi nanti ada yang satuannya grid. Nah, itu kita punya alat teodolit manual yang satuannya masih grid. Di mana nanti bacaannya bukan derajat, menit, dan detik, tetapi grid, sentigrade, sentri-sentrigrade. Di mana nanti karena apa? Kalau derajat itu nanti di alat pengukur sudutnya itu terdiri dari 360 bagian sama dengan 360 derajat. Tapi kalau grid itu ada 400. Jadi nanti kalau ketemu alat optis yang satuannya grid, kita tetap bisa menggunakan alat tersebut. Tinggal dikonversikan saja dari derajat ke grid seperti itu. Jadi kalau satu lingkaran 400 grid sama dengan 360 derajat. Berarti satu derajat itu 1,111 grid. Tapi kalau satu grid 0,9 derajat. Nah, nanti kalau ketemu alat menggunakan sistem sentisimal yaitu grid, ya nanti ada 3 dia. Grid, lebih kecil lagi centigrade, lebih kecil lagi senti-centigrade gitu. Cuma nanti ininya satu grid itu 100 centigrade, satu centigrade 100 centigrade seperti itu. Ya, jadi hanya
Karena kan kita selama ini mengenal derajat ya, ternyata di alat ukur itu ada yang menggunakan satuan grid atau sentisimal seperti itu. Oke. Nah, jadi karena memang kita arahnya ini pengen tahu ya profil, penggambaran profil permukaan tanah. Jadi naik turunnya atau perbedaan elevasinya ya itu untuk pekerjaan konstruksi ya. Mungkin kalau di RESD ini pengukuran membantu saja kali ya untuk mengetahui perbedaannya atau posisi satu titik dengan lokasi lain kali ya di dalam satu kegiatan. Saya juga gak paham kenapa jurusannya kok belajar pemetaan gitu. Tapi kata Pak Pendra memang udah dari sananya kurikulumnya sudah ada, jadi harus diberikan mata kuliah ini sebagai mungkin pelengkap ya untuk nanti di lapangan seperti itu. Izin diskusi, Bu. Iya, monggo. Jadi kalau dulu saya di jaringan dulu ya, itu kan memang pembangunan jaringan. Jadi kan kalau di sipil itu kan mungkin lebih ke apa lagi namanya, galian dan timbunan ya. Iya, Luas kalian. galian, luas timbunan. Kalau kita dulu di jaringan nyari titik tower. Jadi bikin titik tower di mana itu apa namanya? Jadi yang tadi seperti yang Ibu bilang, kalau di jaringan tuh kita cuma nyari satu titik ke titik lain, jaraknya berapa, terus beda tingginya berapa, karena itu nanti akan menentukan tipe towernya gitu. Kalau PLTS mungkin atau PLTMH mungkin lebih ke apa namanya? Kan kalau PLTS kan harus datar ya. Iya, nah. Itu lebih dimungkinkan datar gitu. Kalau lebih baik datar. Kalau PLTMH mungkin apa namanya, tahu bentuk ininya kali ya, bentuk muka tanahnya, jadi gitu kali. Jadi memang perlu sih Bu pengukuran. Iya, makanya karena memang itu tadi ya mungkin ya itu dari kalau misalnya dari permukaan tanahnya tidak datar, gimana kalau kita menghitung tadi ya volume galian, itu mau dibuang kemana galiannya ya, atau kalau mau beli tanah uruk timbunan, nah itu berapa banyaknya. Jadi memang ternyata benar ya perlu ya Mas ya seperti itu ya. Iya, kalau Iya. di jaringan saya perlu sih. Oke. Di gardu induk pun perlu waktu itu. Jadi Iya. kemungkinan memang sangat diperlukan, Bu. Iya, mendukung ya. Oke. Ya. Ini saya kemarin bertanya aja dari angkatan pertama. Kenapa sih Mas Vendro kok dikasih mata kuliah itu sih? Saya bilangin. Ya nggak tahu Bu, dari sananya ada ini nih ya sudah, ya udah saya bilang mungkin tujuannya ke sana karena kan kalau kita lihat dari RPS-nya, oh ya berarti mahasiswa diharapkan bisa nanti menghitung luas galian kemudian volume galian sehingga bisa memperkirakan biaya pekerjaan cut and fill-nya ya seperti itu dalam proyek yang dihadapi seperti itu ya. Jadi sekarang saya udah tambah jelas ya, kemarin masih meraba-raba sih. Cuma ya karena disuruh ngajar Pak Pendro ya udah yang penting ini RPS-nya Bu. Oh ya sudah seperti itu. Oke, makasih ya Mas Oki ya. Ini ya Sama-sama Bu. sharing ya seperti itu. Yang terus terang jarang lagi sekarang di lapangan. Sudah ini lebih banyak di kampus saja dulu hanya di konsultan ya seperti itu. Ya itu tadi data pengukuran kita olah. Oh ya di sana kita harus gali, di sini harus timbun ya supaya mendapatkan elevasi yang sesuai dengan rencana seperti itu. Mungkin itu ada lagi? Masih ada waktu, monggo silakan. Saya tutup share ya. Ya, Mbak Salipsa, siapa yang mau diskusi silakan atau ada yang kurang jelas apa yang saya sampaikan bisa dibaca sih ya di materinya. Nanti mungkin lebih tekankannya pada saat kita melakukan perhitungan ya, analisa data ya. Jadi itu yang tadi diperlukan ya sama untuk pekerjaan berikutnya karena intinya adalah
bisa mendapatkan volume galian dan volume timbunan untuk mendapatkan elevasi rencana ya. Jadi dari profil permukaan yang ada, kita bisa memperkirakan pekerjaan tersebut seperti itu. Monggo, ada lagi yang mau disampaikan? Atau sudah dirasa cukup pertemuan kedua kita? Dan besok tanggal merah, mungkin ada yang mau weekend ya, Jumat kejepit, tapi nggak bisa ya kalau di kami juga nggak bisa Bu, tetap masuk hari Jumat ya, kecuali izin ya kan, lumayan liburnya panjang ya, kalau hari Jumat bisa dikasih izin. Ada lagi? Monggo, silakan. Mbak Salitsa gimana kira-kira? Masih hangat ya? Baru lulus kemarin. Lagi sih Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke. Adakah lagi yang mau didiskusikan untuk hari ini? Apakah sudah cukup?